Ada salah satu perkataan baik yang sangat indah yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah. Beliau mengatakan salah satu di antara perkataan para ulama terdahulu dari kalangan para ulama salih, dari kalangan salafus salih. Salah satu di antara orang yang salih pada kehidupan mereka pernah berkata, orang yang sombong itu adalah orang yang berjalan di antara deretan kuburan, tapi dia lalai terhadap hakikat kuburan, di mana kuburan itu akan menjadi tempatnya dia yang panjang, lebih panjang daripada kehidupan ketika dia berjalan di atas tanah. Masya Allah, bagus banget. Saya ulang kembali. Kesombongan itu adalah ketika manusia berjalan di antara deretan kuburan, lalu dia lupa tentang hakikat kuburan. Padahal itu nanti menjadi tempatnya ketika dia menunggu hari kiamat, dan sesungguhnya dia berada di kuburan itu jauh lebih lama daripada hidupnya ketika berjalan di atas kehidupan di dunia. Kalau kita mendapati kisah ini, perkataan ini, kita merenung. Di situ kita mendapatkan berbagai macam insight. Insight yang pertama, orang yang sombong itu orang yang mereka itu melihat rumah masa depannya tetapi tidak merasa butuh dengan rumah masa depannya. Gundukan tanah itu rumah masa depan kita. Kita selalu melihat apartemen yang baru dibangun. Kita selalu melihat kawasan rumah home, townhouse yang baru dibangun. Kita selalu melihat hotel yang baru dibangun. Padahal pada hakikatnya itu pasti kita tinggalkan. Tapi sesungguhnya kita itu sering melalaikan rumah masa depan yang sudah Allah berikan pemandangannya setiap waktu sesering mungkin pada kehidupan kita. Ketika kita melupakan rumah masa depan kita, padahal itulah tempat yang paling nyata memberikan kenikmatan. Sebaliknya tempat itu merupakan tempat yang paling nyata memberikan siksaan kepada mereka yang lalai. Padahal keberadaan kita di tempat itu jauh lebih lama daripada keberadaan kita di atas muka bumi. Coba mari kita lihat kakek kita. Saya punya kakek. Saya punya nenek, maaf. Meninggalnya sekitar 1995. Berarti sampai sekarang sudah hampir 30 tahun lebih beliau meninggal dunia. Hampir 40 tahun beliau meninggal dunia. Belum perjalanan ke depan yang masih panjang. Umurnya beliau ketika meninggal dunia sekitar 63 tahun. Berarti dipastikan bahwasanya keberadaan kita di dalam kehidupan rumah masa depan kita itu jauh lebih lama dari keberadaan kita di rumah yang kita tempati dan kita huni hari ini. Semoga kita tidak menjadi orang yang sombong, congkak, berjalan di antara kuburan, berjalan di antara deretan orang yang kita kuburkan, tapi justru kita lalai dengan rumah masa depan yang itu merupakan tempat kita, yang sebenarnya. Itulah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Dari perkataan yang tadi kita sebutkan, disitulah kita paham kaitannya kenapa kita membahas kitab tentang kematian, Ustadz. Kita membahas tentang materi kematian supaya kita tidak termasuk pada kategori orang yang congkak dan sombong. Ya, mempelajari tentang kehidupan sesering mungkin tetapi tidak mempelajari tentang kehidupan kematian. Jangan sampai kita memiliki penyakit pemikiran sebagaimana orang yang kufur kepada Allah. Orang yang kufur kepada Allah itu memiliki penyakit pada pemikiran mereka. Ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Allah mensifati di dalam surat Ar-Rum bahwasanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir itu, mereka itu mengetahui detail urusan dunia. Detailnya dunia itu tahu. Tapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi ketika bicara urusan kematian, urusan akhirat, mereka tidak mengerti sama sekali. Hakikat kematian semacam apa? Apa yang terjadi ketika kita sebelum meninggal dunia, dia tidak tahu.
apa yang ada pada kehidupan barzah, dia bodoh. Maka sesungguhnya itulah penyakit pemikiran orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah. Makanya inilah yang kita dapatkan hari ini. Orang-orang yang mereka tidak beriman, kalau bicara tentang urusan dunia itu detail Pak dan Ibu. Bicara tentang tren warna tahun 2024 sudah ada trennya itu. Bicara tentang nanti konsep rumah yang akan viral tahun 2026, mereka sudah membicarakan. Tentang masalah trennya ekonomi dan bagaimana perputaran ekonomi tahun 2026, mereka sudah membicarakan jauh sebelum waktu itu datang. Saking mereka mengerti tentang tetek bengeknya urusan dunia. Tapi ironisnya, kata Allah, kalau sudah bicara tentang urusan akhirat mereka tidak tahu sama sekali. Jangan sampai badan kita badan muslim, jangan sampai badan kita badan muslimah, tapi pemikiran kita sama dengan pemikiran orang yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai sajadah kita biru dengan sujud, tapi kita ternyata pemikirannya tidak sebagaimana pemikiran orang yang beriman kepada hari akhir. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Ilmu dunia saja dipelajari dengan begitu panjang. Ilmu akhirat hendaknya lebih prioritas untuk dipelajari lebih panjang daripada ilmu dunia. Hari ini orang itu belajar ilmu dunia seakan-akan hidup di dunia itu selama-lamanya. Tapi orang itu belajar tentang akhirat, tentang kematian, dan segala perjalanan ke akhiratnya sebentar. Seakan-akan hidup di akhirat itu hanyalah sebentar. Padahal kenyataan yang terjadi, hidup di dunia sebentar, hidup di akhirat itu panjang. Tapi porsi kita belajar ilmu dunia selalu lebih panjang. Dan selalu banyak kita berikan pengorbanan daripada kita mempelajari tentang ilmu akhirat, yang pada hakikatnya ilmu akhirat itu merupakan ilmu yang paling kita butuhkan, karena perjalanan ke akhirat itu perjalanan panjang yang seakan tidak pernah bisa kita estimasi waktunya, jaraknya, dan waktu yang habis untuk menyusuri perjalanan kita di akhirat. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam perjalanan kita membahas kitab tentang kematian. Memang kalau membahas kitab itu terkadang membosankan, karena materinya sama terus. Tapi disitulah kita belajar dari para ulama terdahulu dari kalangan salaf. Belajar itu memang runut, sistematik sampai habis. Supaya bisa menjadi hujjah kita di hadapan Allah bahwasanya kita telah berusaha mengetahui urusan akhirat dan berusaha membebaskan pemikiran kita dari pemikiran mereka yang kufur kepada Allah. Sifatnya orang kufur, tahu detail urusan dunia, tapi lalai pada urusan akhiratnya. Kita sekarang akan melanjutkan pembahasan kita yang cukup panjang, yaitu membahas tentang suasana kehidupan di alam kubur. Pada pertemuan kita 1 bulan yang lalu, kita sudah menyampaikan 1-2 poin menjadi titik perhatian kita. Kita tentunya paham bahwasanya kuburan itu merupakan rumah masa depan bagi kita. Dan sesungguhnya sangat istimewanya kuburan itu adalah kuburan itu memiliki tanah yang sama setiap orang. Entah kita raja, entah kita budak, entah kita perdana menteri, ataukah kita rakyat jelata. Kita hanya membutuhkan 2 kali 1 meter ketika kita meninggal dunia. Beda konteksnya ketika kita bicara tentang kehidupan rumah di dunia. Kalau kita bicara tentang kehidupan rumah di dunia, variatif dan beragam. Biasanya sesuai dengan harta yang kita peroleh, dan biasanya sesuai dengan kemauan kita manusianya. Ada yang punya rumah 200 meter, ada yang punya rumah 500 meter, ada yang punya rumah 1000 meter. Tapi juga ada orang yang memiliki rumah 75 meter. Karena kehidupan di dunia, rumah itu bervariasi dan beragam sesuai dengan tingkat rezeki dan kemauan
orang yang ingin membangun rumah. Tapi ketika sudah jatahnya mati, setiap orang dipaksa untuk memiliki lahan pada rumah masa depannya dengan sebuah ukuran yang jelas. Ukurannya adalah 2 kali 1 meter, di mana itu merupakan salah satu bentuk keadilan Allah, bahwasanya ketika manusia mati, manusia itu pada dasarnya kedudukannya sama. Tempat yang Allah berikan pada lahannya semuanya sama, tidak Allah bedakan, untuk memberi arti bahwasanya keadilan manusia itu dimulai ketika dia telah meninggal dunia. Maka kita mendapatkan bahwasanya suasana di alam kubur itu setidaknya ada 3 yang telah kita pelajari. Yang pertama, suasana di dalam kubur itu, kuburan itu melewati sebuah lubang yang sempit untuk sampai pada kuburan ketika seseorang telah ditetapkan meninggal dunia, ketika berarah menuju ke alam barzah. Nanti ada sebuah lubang yang begitu sempit, di mana tidak ada satupun manusia yang mati yang selamat dari lubang yang sempit itu. Saya melewati lubang yang sempit itu, ruhnya saya. Bapak dan ibu pun sama. Nanti kita akan melewati sebuah lubang yang sempit ketika kita diangkat oleh malaikat, ketika kita menuju kepada kehidupan barzah, sampai naik ke langit yang ke-7, lalu mulai masuk ke alam barzah. Ketika kita masuk ke alam barzah, kita akan melewati lubang yang sempit. Kata Rasulullah, kalaupun ada yang layak untuk selamat dari himpitan sempitnya alam barzah, maka orang itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tapi Sa'ad bin Mu'ad pun tidak selamat dari himpitan sempitnya alam barzakh. Makanya Nabi mengatakan, hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfam minal malaikah laqad dhamma dhammatan summa furrija anhu. Nabi mengatakan dalam satu riwayat yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, Nabi mengatakan Sa'ad bin Mu'ad itu meninggalnya mengguncangkan arasnya Allah. Masya Allah ya, kita bisa bayangkan imannya kayak apa. Masuk Islam 30 tahun, meninggal dunia pada umur 38 tahun. Nabi bersaksi, ini Sa'ad bin Mu'ad ini pas meninggal dunia, arasnya Allah berguncang. Padahal arasnya Allah itu dipikul oleh jutaan para malaikat yang memikul arsy setiap waktunya tanpa mereka beristirahat sama sekali, tanpa mereka mengantuk dan tanpa mereka tidur. Jadi kedatangan ruhnya Sa'ad bin Mu'ad yang penuh dengan keimanan itu mengguncangkan arsy Allah. Kata Rasulullah, wa futihat lahu abwabus sama. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, kata Rasulullah, pintu-pintu langit langsung terbuka untuk segera bersuka cita menyambut kedatangan ruhnya Sa'ad bin Mu'ad. Masya Allah ya, Sa'ad bin Mu'ad. Semua pintu langit dibuka. Wa syahidahu sab'una alfam minal malaikah. Bukan hanya itu saja. Ketika pintu-pintu langit itu terbuka, ada 70.000 malaikat yang memberikan opening ceremony, memberikan sambutan dan pembukaan kepada ruhnya Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal dunia. Menunjukkan kepada kita, ya, mau apa? Oh ya, silahkan. Mohon maaf Ibu, iklan sebentar. Kok Ibu doang, bapak-bapaknya? Bapak-bapak juga. Ya, ya. Ibu-ibu yang di belakang boleh aja. maju ke depan Bu. Agak ke depan lagi, kita rapetin ke depan. Bapak-bapak yang sebelah sini boleh maju lagi dekat Ustadz. Lebih berkah insya Allah. Emang Bapak, ya. emang betul, emang lebih berkah. Insya Allah Ustaz. Kalau soft pertama itu kan lebih pahala lebih banyak Ustaz. Itu soft sholat. Antum jangan ngomong tanpa ilmu. Iya Ustaz, afwan. Ditanya nanti antum sama malaikat mungkar nakir. Iya Ustaz, afwan. Laqad qala maqala rahmatan. Sudah. Sudah Ustaz. Laqad dumma dhammatan summa furrija anhu. Maka sesungguhnya ketika Sa'ad bin Mu'ad sudah mendapatkan 3 tadi,
maka dia pun tetap melewati penyempitan pada lubang barzah. Penyempitan itu dirasakan berat oleh Sa'ad bin Mu'adz. Summa furrija anhu. Baru setelah sekian lama, baru penyempitan lubang barzah itu pelan-pelan membuka seiring dengan amal dan ketaatan Sa'ad bin Mu'adz pada perjalanan hidupnya. Jadi ini merupakan sebuah fakta dari hadis Nabi yang sahih, yang tidak kita ragukan setiap sabda dan ucapannya. Makanya perjalanan mati itu terkadang menjadi perjalanan panjang. Makanya tidak bisa kita pastikan orang yang meninggal dunia telah beristirahat. Makanya Rasulullah pernah marah ketika ada seseorang yang berkata, "Di mana fulan? Dia telah meninggal ya Rasulullah dan telah beristirahat panjang." Nabi lalu menjawab, "Apakah kamu tahu perjalanan panjang itu dia telah beristirahat?" Bisa jadi perjalanan panjangnya itu dimulai ketika dia meninggal dunia. Makanya di situ kita mendapatkan sempitnya lubang barzah itu fitrah dari lubang barzah. Sebagaimana fitrahnya manusia melewati sempitnya proses persalinan ketika dia dilahirkan. Itu merupakan fitrah. Ada manusia yang lahir tanpa melewati proses persalinan lewat ibunya, tidak ada kecuali Nabi Adam. Hatta Nabi Isa sekalipun melewati proses kesempitan pada waktu dilahirkan ketika di dunia. Sebagaimana proses penyempitan itu akan dilewati manusia, ruhnya ketika mereka meninggal dunia berarah merujuk kepada surga. Ada penjelasan para ulama. Sempitnya lubang barzah itu akan bertahan dan ada pola yang memudar, akan yang membuka. Kapan bertahan? Sempitnya alam barzah disebabkan kemaksiatan, disebabkan dosa, disebabkan kesyirikan. Maka penyempitan lubang barzah itu akan tetap menyempitkan ruh, bahkan meremukkan seluruh tulang belulang yang dia miliki ketika dia terbukti melakukan banyak kemaksiatan dan dosa serta kesyirikan. Tapi bagi orang yang beriman, sebagaimana kata Rasulullah, laqad dumma dummatan summa furrija anhu. Adapun orang yang beriman, dia melewati penyempitan itu, tapi lalu seiring waktu yang tidak lama, Allah meluaskan dan melapangkan alam barzah sampai dia duduk didatangi malaikat mungkar dan nakir. Ini merupakan fakta yang pertama. Dan ini membuat kita harus paham, ini merupakan salah satu konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Kita merasakan sakaratul maut, kita merasakan beratnya nazak ketika meninggal dunia, kita merasakan bagaimana ruh kita dicabut dari jasad, dan kita akan merasakan proses penyempitan alam barzah ketika menuju kepada alam barzah. Yang kedua, sesungguhnya alam barzah itu merupakan sebuah tempat yang begitu gelap. Tidak ada yang mampu menerangi gelapnya alam barzah kecuali amal ketaatan kita. Makanya Rasulullah SAW, beliau pernah bertanya di sekitar Masjid Nabawi, mana perempuan yang biasanya nyapu di sekitar Masjid Nabawi? Ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia. Rasulullah agak kaget. Kenapa kalian tidak menyampaikan kepadaku kalau dia meninggal dunia? Para sahabat memang sengaja tidak memberitahukan kematian wanita ini kepada Rasulullah karena mungkin dianggapnya wanita biasa. Tapi Nabi tidak pernah begitu. Nabi lalu bertanya, kenapa kalian tidak memberitahukan kematiannya? Nabi itu orang yang paling menghargai setiap orang dalam proses kontribusinya. Wanita ini tidak bisa apa-apa kecuali nyapu Masjid Nabawi. Itulah yang dilakukan olehnya. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, dullani ala qabriha, tunjukkan mana kuburannya. Lalu akhirnya ditunjukkan kuburannya, Rasulullah datang, Rasulullah mensolatinya, dan Rasulullah mendoakannya. Dan Rasulullah berkata, sesungguhnya kuburan ini asalnya gelap, tapi sholatku dan istighfarku kepadanya membuat terang apa yang ada di dalam kuburan itu. Ini menunjukkan kepada kita fakta yang kedua, kuburan itu gelap sekali.
Mau kita meninggal siang dan kita dikuburkan waktu jam 12 ketika terik matahari begitu terang benderang membakar kulit, mau kita dimasukkan ke kuburan jam 12 malam, sesungguhnya statusnya alam barzah itu gelap. Dan itulah yang menjadikan kita mengetahui kenapa Nabi menyampaikan seluruh amal soleh itu disifati dengan kata sifat nurun oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi mengatakan sholatmu cahaya, puasamu cahaya, tilawahmu cahaya, hatimu yang bersih cahaya. Kenapa Nabi itu kenapa Nabi mensifati amal soleh dengan kata cahaya? Karena pada dasarnya kegelapan itu pada waktu di alam barzah tidak ada satu penerangan yang bisa memberikan penerang pada kehidupan di barzah kecuali amal soleh yang kita lakukan. Sholat kita akan berubah menjadi cahaya, tilawah kita akan berubah menjadi cahaya. Quran terutama itu akan menjadi cahaya. Makanya Pak, saya menyampaikan, rumah yang tidak dibacakan Quran itu rumah kuburan. Berarti kalau kita boleh mengambil landasan dalil sahih ini bahwasanya rumah yang tidak dibacakan dengan Al-Quran itu rumah kuburan, berarti dada yang tidak ada hafalan Qurannya, hati-hati, itu dada kuburan. Benar. Jangan sampai dada kuburan kita bertemu dengan sempitnya tanah kuburan dan gelapnya tanah kuburan. Maka minimal kalau saya ditanya, kalau ada bapak, ada ibu pengen menghafalkan Al-Quran, tapi tentunya tidak bisa hafal 30 juz. Saya selalu berkata, minimal surat Al-Baqarah. Minimal surat Al-Baqarah. Saya nggak lagi bercanda ini. Minimal surat Al-Baqarah. Gimana? Bulan depan kita setoran surat Al-Baqarah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan di dalam satu hadis yang sahih dalam tafsir Al-Quranul Adzim, suratul Baqarah, faman akhadaha barokah, faman tarokaha hasrah. Surat Al-Baqarah, siapapun yang mengambilnya, maka dia mendapatkan berkah pada saat wafatnya, dan pada saat ketika dia ditinggalkan, kerugian demi kerugian bagi yang meninggalkan surat Al-Baqarah. Makanya pada waktu perang Uhud dan perang Badar, di mana banyak sahabat yang wafat, para sahabat dan Nabi tidak mampu menggali satu lubang untuk satu jenazah. Akhirnya satu lubang untuk 3-5 sahabat, karena saking banyaknya sahabat yang meninggal dunia dalam perang Uhud terutama, dalam perang Badar juga. Nabi setiap akan memakamkan beberapa sahabat di satu lubang, ada 3-4 sahabat misalkan akan dikuburkan di dalam satu lubang, Nabi selalu bertanya, ayyuhum yahfad surat Al-Baqarah. 3-4 orang ini yang hafal surat Al-Baqarah yang mana? Fulan ya Rasulullah. Nah, fulan itu yang diturunkan pertama kali. Diturunkan pertama kali, masuk ke liang lahat, dihadapkan yang paling mendekati kiblat. Itu yang hafal surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah itu cahaya besar pada kehidupan dunia dan akhirat kita dan barzakh kita. Kalau mampu Pak, digandeng dengan surat Ali Imran. Oh, Al-Baqarah aja belum Ustaz. Tapi begitu. Jangan negatif thinking sama dirinya. Tidak mungkin saya hafal Ustaz. Jadinya nggak hafal. Coba deh hafalin. Ya. Siapa yang sudah hafal surat Al-Baqarah? Saya kasih hadiah. Umrah Ustaz? Enggak, belum bisa saya. Hafalin surat Al-Baqarah.
Karena salah satu titik cahaya yang paling sempurna surat Al-Baqarah. Mungkin ibu di sana ada yang berkata, mungkin bapak yang di sana ada yang berkomentar, sudah tua Ustaz. Kata siapa tua itu mengurangi hafalan? Yang mengurangi hafalan itu maksiat, bukan tuanya seseorang, kata para ulama salaf. Jadi yang mengurangi kita untuk menghafal itu apa? Karena manusia ketika semakin tua, maksiatnya semakin banyak. Akhirnya hafalannya hilang. Makanya kadang orang yang tidak punya hafalan merasa tidak pernah hilang. Karena tidak punya hafalan. Tapi menghafal. Karena sesungguhnya gelapnya pada waktu alam barzah itu salah satu penerang yang paling sempurna itu adalah surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Bukan hanya di alam barzah. Kalau kita ikuti keterangan tambahan dari baginda Nabi, orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang mengetahui tentang tadabbur surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, kelak pada waktu hari kiamat, mereka akan diberikan naungan dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, Bu. Bagi yang mereka betul-betul berkehendak kuat. Maka di situ kita mendapati yang kedua. Fakta yang ada pada kuburan itu apa? Fakta yang ada pada kuburan itu adalah kuburan itu sangatlah gelap. Dan sesungguhnya ketaatan kita yang membuat terangnya kuburan-kuburan kita. Makanya jangan sampai kita merasa bahwasanya menafsirkan kehidupan kuburan sebagaimana kehidupan di dunia. Nanti kalau nyari kubur, yang paling tinggi tempatnya dataran tinggi, supaya adem. Itu dalam konteks duniawi. Tapi tidak dalam konteks kehidupan barzah. Itu yang kedua. Yang ketiga, fakta yang ada pada kuburan itu adalah kuburan itu merupakan makhluk yang bisa bicara kepada setiap orang yang dimasukkan pada area kuburan. Jadi sesungguhnya kuburan itu bisa berbicara kepada setiap orang yang dimasukkan pada lubang liang lahatnya. Jadi kuburan itu tidak diam, membisu sebagaimana benda mati, tapi kuburan itu bisa bicara. Sebelum kita menjelaskan tentang dalilnya bahwasanya kuburan itu bisa berbicara, mari kita mengambil dalil secara umum bahwasanya kuburan, bahwasanya tanah itu pada hakikatnya mereka berbicara. Kita mendapati dalam surat Az-Zalzalah, kita membaca salah satu ayatnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, pada waktu hari kiamat, bumi itu akan menceritakan semua kejadian dan peristiwa dan seluruh sepak terjang yang terjadi di atasnya. Allah yang menegaskan itu. Berarti bumi itu nanti berdiri dihadapkan kepada Allah, dia bisa berbicara. Dia bisa memutarkan setiap peristiwa detail yang dilakukan manusia. Bahkan manusia berzina di pojok ladang bambu sekalipun ditutupi dengan kertas, maka bumi yang menjadi tempatnya dia berzina pun nanti protes sama Allah. Dia pernah menempati di atas diriku untuk berzina. Itu bumi, Pak. Makanya saksi manusia ketika dihadapkan kepada Allah itu kan 4. Jadi nanti kalau kita diberdirikan di pengadilan Allah, Allah akan memberikan dan meminta kesaksian 4. Allah saksi dalam kehidupan kita, wa kafa billahi syahida. Yang kedua, malaikat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu adalah saksi untuk atas apa yang kita perbuat. Yang ketiga, seluruh anggota tubuh kita nanti bersaksi atas apa yang telah kita perbuat. Tanganmu, matamu, lidahmu yang kamu sayangi, yang terus kamu penuhi kemauan syahwatnya, nanti malah justru akan cerita untuk memojokkan setiap orang ketika
mereka mempergunakan semua organ tubuhnya dalam kemaksiatan. Dan yang keempat, bumi akan bersaksi atas apa yang kita perbuat ketika kita melangkah di atas bumi-bumi itu. Makanya Pak, ada sebuah perintah di dalam sunnah. Kenapa kita disuruh memperbanyak tempat ketaatan? Supaya bumi yang akan bercerita untuk memberikan kesaksian atas ketaatan yang kamu lakukan dan ibadah. Makanya kenapa sholat wajib di masjid, sholat sunnahnya ditekankannya itu bukan di masjid, di rumah. Supaya rumah itu nanti yang bersaksi itu bukan hanya masjidnya. Kamarmu bersaksi, kamu melaksanakan sholat ba'diyah. Ruang tamumu bersaksi, kamu melakukan sholat qobliyah. Ya. Terus mungkin ruang keluargamu bersaksi ketika kamu melaksanakan sholat duha. Makanya Nabi tidak pernah melaksanakan sholat sunnah di masjid. Nabi tidak pernah melakukan sholat sunnah di masjid. Sholat sunnahnya itu selalu di rumah. Kenapa? Karena ingin memperbanyak lahan untuk melakukan ketaatan yang bisa bersaksi di hadapan Allah. Makanya kita di dalam sholat sunnah Idul Fitri, kita disunahkan untuk mengambil jalan pergi dan pulang berbeda. Kenapa kita kalau sholat id, contohnya nanti sholat duha, sholat Idul Adha, kita perginya dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Satu, supaya memberikan kesan umat muslim itu banyak. Ini yang pertama. Makanya kalau Bapak nanti pergi sholat Idul Adha di Baitus Syakirin, misalkan kalau di sini ada, perginya melewati Lebak Bulus, pulangnya melewati Bekasi. Nah, ini bercanda. Tapi tempat itu nanti bersaksi atas apa yang kita lakukan. Hari ini Bapak dan Ibu kumpul pada masjid ini, Baitus Syakirin. Tadi ada yang lewat di situ, ada yang lewat dari sana, ada yang lewat dari situ. Nanti kita pergi ke situ, nanti kita ngambil makanan di situ, nanti kita ngelihat ikan, habis kajian ngelihat ikan ke sana sebentar. Semua tempat yang kita lewati dalam ketaatan ataupun dosa, semuanya merekam kejadian, setiap kejadian. Di mana itu merupakan bagian dari kekuasaannya Allah. Jangan kita anggap bumi itu benda mati, dia bisa bicara. Kayak tanah gitu, kalau ada adegan film, tanahnya berdiri lalu tanahnya ngomong. Itu kalau biasanya adegan film. Dari dalil yauma idin tuhaditsu akhbaruha, itulah yang menjadi dalil secara umum. Kuburan pun nanti berbicara. Jadi tanah kuburan, dindingnya 2x1, ketika menyambut manusia dimasukkan ke dalam liang lahatnya, lalu dimasukkan, lalu ditempatkan di liang lahat, lalu tanah ditumbuk, lalu tanah itu ditimbun, maka pada saat itulah kuburan itu berbicara. Mari kita mendengarkan sebuah hadis dalam sebuah riwayat yang sahih dari dari Abu Dawud, diterangkan di dalam satu riwayat yang sahih. Dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata, Allah itu menjadikan kuburan punya lidah yang dia dapat berbicara. Apa pembicaraan dinding kuburan? Pertama kali ketika menyambut manusia baru dikuburkan ke dalam alam kuburnya. Maka lidahnya setiap kuburan itu berkata, "Hei anak Adam, kenapa kamu melupakan aku? 5 nasitani, kenapa kamu melupakan aku?" Jadi nanti orang sudah ngelewatin sempit, gelap, tanah kuburan bicara. Coba, apa enggak mencekam? Kalau kamu seorang wanita, tidak ada suamimu. Kalau kamu seorang laki-laki, tidak ada anakmu. Kalau kamu seorang anak, tidak ada bapak dan ibumu. Semua orang pada saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Orang dolim tetap sendirian. Orang yang adil tetap sendirian. Orang yang bijak sendirian.
Orang yang banyak dosa tetap sendirian. Dia ngelewatin proses itu. Membayangkan tanah kubur bicara itu saya tidak bisa membayangkan itu. Karena kita ngelihat tanah liang lahat saja sudah mencekam. Manusia itu kan gampang takut. Ngelihat kain putih berkibar-kibar jam 11 malam aja kita takut. Langsung kita ngomong kunti gitu. Padahal itu jamaah umroh yang lagi tersesat. Apalagi melihat tanah kuburan yang dia itu berbicara. Maka dikatakan di situ, lima lasitani, kenapa kamu ngelupain saya? Tentunya intonasi dari tanah kuburan itu sesuai dengan kengerian alam kubur. Jangan disamakan dengan intonasi suaranya Umar Mita. Gimana Ustadz? Kenapa kamu melupakan? Nah, enggak takut saya Ustadz. Itu intonasi saya. Harus disesuaikan dengan intonasi tanah kuburan. Yang tentunya kita paham bagaimana tanah kuburan itu. Setelah itu, kuburan itu bicara kembali. Tahukah kamu, saya adalah satu rumah. Ada 3 yang disebutkan sifatnya oleh tanah kubur. Ketika menyambut orang baru masuk ke dalam area kubur. Saya itu adalah rumah cacing. Saya adalah rumah cacing. Karena pada dasarnya semenjak manusia dikuburkan, di tanah paling subur sekalipun, di situ pasti banyak cacingnya. Hanya satu jasad yang tidak bisa dimakan oleh cacing ketika dimasukkan ke dalam kuburan. Jasadnya para nabi dan para rasul dan orang-orang yang Allah kehendaki di antara hambanya. Para nabi, para rasul dikatakan oleh nabi di dalam hadis yang sahih, innallaha harrama 'alan nari an ta'kula ajsadal anbiya war rusul. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan kepada tanah dan cacing-cacingnya untuk tidak bisa memakan jasadnya para nabi dan para rasul utuh. Jasadnya para nabi dan para rasul itu diutuhkan oleh Allah sebagai bentuk Allah memuliakan para nabi dan para rasul yang telah menjalankan tugasnya pada kehidupan di dunia. Tapi fitrahnya tanah kubur itu ada cacing. Makanya akhirnya semua manusia dirusak oleh cacing itu. Yang tertinggal dan tidak akan rusak adalah ajbud da'bi, yaitu adalah tulang ekornya yang tidak akan bisa dimakan oleh tulang, yang tidak bisa dilahap oleh cacing tanah. Dan itulah nanti dibangkitkan dari tulang ekor itu. Lalu kuburan berkata, sesungguhnya saya rumah yang sepi dan rumah yang sunyi. Saya ini sepi dan sunyi. Makanya tilawah itu termasuk salah satu perkara yang membuat ketenangan pada waktu kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang menenangkan kita di akhirat itu tilawah kita. Karena kuburan itu tanah sepi, tanah cacing, tanah yang sunyi, rumah yang sunyi. Makanya seluruh para ulama salaf itu mengatakan Qur'anmu itulah yang menjadikan tidak sepi dan tidak sunyinya alam kubur. Makanya rumah yang tidak dibacakan Quran itu rumah sebagaimana kuburan. Kuburan yang didatangi sama orang yang tidak pernah bertilawah dengan Quran, maka sesungguhnya kesunyian dan kesenyapan akan didapatkan dan dirasakan. Makanya interaksi kita sama Al-Quran memperkirakan dan memprediksi bagaimana kedudukan kita di dalam kuburan kita. Ya, makanya kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lamma tahurat qulubukum lamma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau kamu hatinya bersih, kamu tidak akan pernah kenyang ketika membaca Al-Quran. Karena Quran itu efeknya besar pada kehidupan manusia ketika meninggal dunia. Jangan sampai kayak kalah dengan orang munafik. Orang munafik itu ada yang baca Quran, tapi munafik. Kalau ada orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran, berarti lebih parah daripada orang munafik. Dan itu yang membuat suasana kuburan gelap,
sempit, lalu senyap. Karena salah satunya kurangnya kita berinteraksi kepada Al-Quran. Makanya Masya Allah, itulah 3 fakta yang disampaikan di dalam suasana kehidupan di alam kubur. Ketika kita mengetahui bahwasanya kehidupan di alam kubur itu suasananya begitu, tapi ada satu kondisi bagi mereka yang mendapatkan kenikmatan kubur. Kondisinya apa? Kondisinya bagi mereka yang mendapatkan kenikmatan kubur, sesungguhnya penghuni kubur itu akan merasakan beberapa kondisi. Kalau mereka mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan maaf ya, ini tidak bisa diwakilin oleh siapapun. Sekarang lagi banyak beredar video. Tenang aja. Ini kalau mati, saya yang bersaksi, saya suruh pergi itu malaikat mungkar nakir. Lu pangkatmu apa? Nyuruh pergi malaikat mungkar dan nakir. Dan tentunya kita tidak boleh mengkonversi kehidupan barzah dengan adanya malaikat mungkar dan nakir yang memberikan interogasi pertama kepada setiap orang yang meninggal dunia dengan apa yang kita pahami dalam urusan dunia. Contoh, ini tidak boleh, walaupun bercanda. Maaf, bercanda itu tetap ada batasannya. Ya, kita maaf ya, kita di bandara bercanda menggunakan kata bom, itu bisa ditangkap polisi dan bisa dihukum penjara, walaupun niatnya bercanda. Kenapa? Tidak diperkenankan bercanda menggunakan kalimat dan kata bom di dalam bandara dan ketika di atas pesawat. Itu simpel. Kalau bandara, pesawat tidak memperkenankan ada humor dan bercanda menggunakan kata bom, sama. Kita boleh bercanda, tapi jangan pernah bercanda dalam urusan yang berkaitan tentang kehidupan akhirat. Contoh yang pernah saya dapatkan lain. Nanti manusia baru ditanya malaikat ketika yang paling terakhir keluar dari area kuburan. Ya itu orang awam tuh. Karena yang ziarah hanya sebatas 1-2 jam selesai. Pergi. Makanya setelah orang terakhir yang ziarah pergi, malaikat mungkar nakir itu datang. Tapi kalau kuburannya itu didatangi terus, malaikatnya tidak punya kesempatan waktu untuk datang. Karena orangnya ziarah banyak. Itu mengkonversi kehidupan akhirat barzah dengan apa yang kita pahami dari urusan dunia. Pasti pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu pasti diriwayatkan dalam riwayat Bara' bin Azib, dan apapun yang disabdakan Nabi itu qat'i, sifatnya mengikat dengan keimanan, bukan pilihan. Ustadz, ada yang meninggal dunia tidak ditemukan jasadnya. Terus kapan? Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Allah yang menentukan. Tapi pasti ada. Karena tidak ada orang yang terlewatkan dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang kita harus paham. Teknisnya, nufawwid amruhu ilallah. Teknisnya kita serahkan sama Allah. Kita tidak dibebani dengan kaifiyat. Kita manusia dalam urusan akhirat tidak dibebani dengan urusan metode. Karena yang paling tahu hanyalah Allah. Tapi manusia semuanya pasti mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maka sesungguhnya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu merupakan fitnah, ujian pertama ketika seseorang meninggal dunia. Kalau orang mampu menyelesaikan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka sesungguhnya kalau dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinun alladhi ursilta fika. Kalau ada seseorang ditanya malaikat mungkar dan nakir, ini belum hisab. Makanya belum masuk surga penduduk barzah itu, karena baru mendapatkan halte ujian yang pertama. Ditanya siapa Allah, siapa Nabi, apa agama yang diutus kepadanya. Dan ditambah satu lagi, akan ditampilkan wajahnya Rasulullah. Mataqulu fi hadzal rajul. Apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini? Orang yang menjalankan sunnah,
orang yang mencintai Nabi, orang yang mengikuti gaya kehidupan Nabi, dia akan tahu ini Muhammad bin Abdullah, khatamul anbiya wal mursalin. Kenapa dia bisa menjawab? Kecintaan dia ketika hidup kepada Nabi yang terpatri pada kehidupan sehari-hari menjadikan dia mengenal itu lebih daripada mengenal bapaknya sendiri. Jadi nanti ditampakkan wajah Rasulullah. Siapa yang tidak bisa menjawab ketika malaikat menampakkan wajah Rasulullah? Orang munafik yang dia berislam tapi membenci apa yang ditinggalkan dan diwariskan oleh baginda Nabi. Ketika ditampakkan mata qulu fi hadar rajul, apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini? Orang itu mengatakan, saya tidak ngerti. Makanya maaf, bapak dan ibu saya, kalau kita berbeda dengan orang satu RT, kita nggak akan dihisap. Kalau kita berbeda dengan orang satu kabupaten, Allah tidak menghisap kita. Kalau kita berbeda dengan orang satu negara pakai merah, kita pakai biru misalkan, Allah tidak akan menghisap. Tapi kalau kita berbeda dengan satu orang, dan itu adalah Rasulullah, kita pasti dihisap oleh Allah semenjak kita di halte yang pertama. Halte pertama itu kuburan itu sudah tanya tentang Rasulullah. Makanya betul apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Apa itu yang dikatakan Ibnu Abbas? Iman seorang mukmin tidak akan diterima sampai dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Yahudi dan Nasara imannya ditolak sama Allah? Karena tidak mau beriman kepada Rasulullah. Makanya penyesalan manusia ketika di kuburan sudah tidak mampu menjawab siapa sosok laki-laki yang diperlihatkan malaikat mungkar dan nakir ketika dibangkitkan hari kiamat. Penyesalannya apa? Di dalam surat Al-Furqan, yauma ya'udzu dzalimu ala yadihi qalat ya laitani. Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadihi qala ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Makanya ketika manusia nanti dibangkitkan di pengadilan Allah, orang-orang yang mereka sudah merasakan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di dunia, mereka tahu di akhirat itu yang paling menentukan itu apa? Keimanan kepada Rasulullah. Setelah iman kepada Allah, mereka menggigit jari mereka dan berkata, cobalah dulu kami ngikutin Rasul. Cobalah dulu kami ngikutin Rasul. Kenapa yang disebutkan itu penyesalan mereka ketika tidak mengikuti Rasulullah? Karena penyesalan paling besar setelah kesyirikan itu apa? Nyesel hidupnya tidak diatur dengan aturan Nabi. Contoh, kasusnya dengan analogi sederhana. Bapak punya mobil itu harganya 500 juta. Di dalam mobil itu ada laptop, ada iPad. Harganya misalkan harga iPad-nya berapa? Harga iPad-nya 30 juta. Lalu ada handphonenya harganya 5 juta. Bapak pergi ke tempat parkir, memastikan tempat mobilnya. Ternyata nggak ada mobilnya. Mobil hilang, iPad hilang, handphone hilang. Mobil 500 juta, iPad 20 juta, handphone 5 juta. Kira-kira setelah kita tahu menyadari bahwasanya mobil kita hilang bersama dengan barang yang ada di dalam mobil itu, orang yang kehilangan itu akan berteriak barang mana yang akan dia sebutkan dulu? Mobilnya, iPad-nya atau handphonenya? Mobilnya. Aduh, mobil saya. Kenapa kok yang disebutkan pertama kali mobil? Karena yang paling berharga. Harganya 500 juta. Paham di sini? Kenapa orang di pengadilan Allah ada yang riba, ada yang bunuh, ada yang mungkin menyentuh perempuan yang bukan halal, ataupun banyak dosa yang lainnya. Tapi kenapa yang disebutkan adalah laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Cobalah saya ngikutin Rasul. Kenapa kok yang disebutkan itu dulu? Karena itulah yang paling besar penyesalan mereka ketika mereka tahu kebaikan akhirat itu dimulai dengan ngikutin Rasul. Makanya maaf Pak, kalau ada orang kehilangan mobil, di dalamnya ada iPad dan handphone, handphonenya 5 juta. Mobilnya hilang, langsung dia nyebut, aduh handphoneku. Itu pasti ada apa-apa di handphonenya.
Ya atau tidak? Nah ini yang ketawa-ketawa pernah kehilangan handphone. Karena memang itu yang kita dapatkan. Makanya ketika pertama kali seseorang itu di dalam kubur, ditanya siapa nabinya, siapa robnya, siapa nabinya, apa agama yang diutus kepadanya, dan ditunjukkan sosok itu. Kalau dia mampu menjawab, Pak, maka tentunya kita paham. Dia itu akan dibukakan pintu antara dia dengan surga. Dia melihat surga tetapi belum memasukinya. Kenapa belum memasukinya, Ustadz? Karena belum ditegakkannya hisab. Karena tadi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu bukan hisab. Tapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu merupakan bagian dari fitnah kubur. Setelah orang difitnah dengan fitnah kubur yang pertama, ada dua. Ada yang mendapatkan azab, ada yang mendapatkan naim. Azab itu siksa, naim itu adalah kenikmatan. Kalau dia orang yang mendapatkan kenikmatan, maka sesungguhnya dia akan diberikan dua kondisi. Satu, dia tidur sebagaimana tidurnya seorang pengantin. Ya, naumul aris, dia tidur kayak pengantin baru. Nyenyak sekali. Yang kedua, sekalinya bangun, dia berkunjung ke rumah saudaranya dan keluarganya yang telah mendahului dia ketika sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Dia bisa berjumpa bapaknya, bisa berjumpa dengan anaknya kalau anaknya meninggal dunia. Bisa berjumpa dengan kakeknya ketika kakeknya sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Makanya disitulah akhirnya karena ada dua kondisi ketika manusia di dalam kubur. Satu, kalau dia tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru, tidak ada azab kubur sama sekali. Yang kedua, dia berkunjung kepada saudara-saudaranya dari keluarganya yang telah meninggal lebih dulu. Disitulah disyariatkan. Kenapa? Sebelum meninggal dunia, memberikan kain kafan yang baik dan istimewa, yang tidak membebani hartanya secara berlebihan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Idza kafana ahadukum, idza kufina ahadukum, falyuhsin kafanuhu inistata'a. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian itu akan dikafani salah satu di antara kalian, maka sesungguhnya berikanlah kain kafan yang terbaik kalau kalian mampu. Dan salah satu di antara pemilihan kain kafan yang terbaik, 3 lembar yang kita berikan kepada orang yang meninggal dunia, salah satu kain yang terbaik itu kainnya itu putih, sunahnya putih, walaupun boleh dengan warna lain. Tapi kalau bisa sih, jangan sampai mengundang fitnah saja. Mentang-mentang boleh, kita pakai warna biru. Orang komen ini meninggal apa sih? Karena sudah jamaknya itu, kamennya di sini putih, sunahnya memang putih. Tidak usahlah kita sok coba mengatakan, oh, enggak apa-apa, selain warna putih boleh. Iya betul. Tapi daripada mengundang keramaian omongan orang, putih 3 lembar. 3 lembar. Ini maaf nih, moga-moga tidak mubadir. 3 lembar. Maka yang paling baik salah satunya adalah kain putih yang bercorak. Kayak bergaris gitulah, ada yang putih, agak sedikit krem, putih lagi. Tahu kan kayak gitu, Pak? Itu salah satu di antara kain kafan yang baik. Di antara 3 lapis kain kafan yang kita berikan kepada keluarga kita tercinta. Lalu akhirnya dikafani. Diambilkan harta kain kafan ini dari harta dia ketika hidup. Ya, jangan dibagi warisannya sampai urusan penyelenggaraan jenazahnya selesai, yang diambilkan dari hartanya. Maka kenapa harus ada pakaian yang paling baik? Sampai Rasulullah mengatakan fal yuhsin kafanahu inistata'a. Jelas loh perintahnya. Perbaikilah kain kafan kalau kalian mampu. Kalau kalian punya uang, pilih kain kafan yang bagus. Kenapa kok begitu? Karena itu diperlukan dalam 2 kondisi dalam dalil. 1, karena kain kafan itu akan kita pakai untuk menjenguk dan mengunjungi saudara-saudara kita yang wafat.
yang lebih dulu sebelum kita dari keluarga kita. Jadi saya nanti ngunjungin ibu dengan kain kafan itu. Dengan kain kafan itu kita mengunjungi. Nanti gimana Ustadz mengunjunginya? Lompat-lompat gitu? Kebanyakan lihat sinetron. Kebanyakan lihat sinetron. Insya Allah. Semoga Allah ampuni pikiran kita yang sudah kena pemandangan salah dari semenjak kecil. Sinetron kan begitu. Ya kan? Kayak kejadian ruh, penasaran, pembunuhan masuk. Itu ruhnya siapa? Loh benar, maaf, saya mencoba menyampaikan dalam versi ilmu yang saya ketahui. Saya tidak ingin masuk ke area ini lebih dalam. Tapi saya coba menyampaikan, emang ada ruh yang bisa datang kepada orang yang mati itu? Lalu mengatakan itu ruhnya orang yang meninggal dunia? Maaf, orang kalau sudah meninggal dunia, ngapain repot-repot ke dunia lagi? Kan belum selesai urusannya, ada Allah, masa ngurusin sendiri? Loh kalau kita mengatakan ini rohnya belum tenang Ustaz karena dia mati dibunuh, loh terus Allah tuh adilnya Allah di mana? Dan itu bertentangan dengan salah satu ayat di dalam surat Al-Mu'minun. Bahwasanya roh itu dibatasi dengan alam barzah. Barzah itu merupakan dinding tebal yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Lah kalau roh masih bisa balik ke dunia, capek. Sudah menghadapi munkar dan nakir. Masih ngurusin dunia. Ngeliatin gitu pembunuhnya masih cengar-cengir gitu. Bisa lah. Kita tentunya berdoa semoga segera ditemukan pembunuhnya, amin insyaallah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Tapi pasti nggak Allah akan membantu orang yang terdolimi ketika dibunuh, pasti saya yakin insyaallah. Tidak ada kejahatan kecuali pasti terungkap. Mana ada kejahatan yang tertutupi selama-lamanya? Nggak ada. Wong orang naruh di cor-coran, ditaruh di dalam, ya aja kelihatan kok. Akhirnya ketahuan kok, pasti ketahuan. Kenapa? Itu cara keadilan Allah berjalan pada kehidupan. Cuma caranya itulah yang saya belum paham. Rohnya orang meninggal dunia datang lalu membuat seseorang kesurupan dan cerita detail. Saya tidak yakin itu rohnya. Dan saya yakin itu bukan rohnya. Kenapa? Roh itu tidak bisa datang ke dunia, Pak. Nanti lama-lama maaf kalau memang kita benarkan ini. Ingat ya, tolong dipisahkan. Kita tetap berdoa semoga pembunuhnya cepat terungkap. Tapi yang saya tahu tidak ada ruh itu datang bergentayangan. Ngapain ruh bergentayangan? Karena alam pertanggungjawaban sudah datang. Lah kalau dia masih jalan-jalan, gara-gara penasaran. Lah malaikat munkar nakir ketika datang, lu mana ini ruhnya? Lagi penasaran, gimana sih? Dia lagi masuk ke tubuhnya itu temennya, gimana gitu? Anda bisa kayak gitu. Sekali lagi saya tidak mau ikut campur, tapi saya tetap berdoa semoga pembunuhnya segera ditemukan dan keluarganya diberikan kelapangan dan kesabaran. Seorang manusia Pak, kalau didolimi sampai dibunuh, itu pahalanya besar di sisi Allah untuk mendapatkan balasan atas ketidakadilan yang dia peroleh. Ya. Tadi kok ngomong itu tuh gimana ya? Oh ya, balik lagi. Jadi kita mendapati manusia ketika mereka di dalam kuburan, maka sesungguhnya dua kondisinya. Satu, tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru. Yang kedua, dia berkunjung ke rumah-rumah dari saudara-saudaranya yang telah meninggal terlebih dahulu. Disitulah kenapa kita memakai pakaian kain kafan itu yang terbaik. Pilih Pak pakaian kafan yang terbaik. Salah satunya di antara 3 lapis kain kafan yang kita siapkan, 3 lapis itu, salah satu lapisannya itu adalah yang memiliki corak-corak bergaris gitu. Jadi di sini putih, di sini agak ada, di sini kayak ada coraknya, putih ada coraknya. Ada insya Allah. Kalau memang ada kelapangan harta.
Bolehkah kita mempersiapkan kain kafan itu sebelum kita meninggal dunia? Boleh, justru malah itu merupakan sebuah kebaikan. Jangan dikatakan itu berarti minta mati, enggak. Itu merupakan bagian dari kebaikan mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Maka itulah yang kita dapatkan dalam kehidupan. Makanya akhirnya kain kafan itu kita diperintahkan untuk mempersiapkan yang terbaik. Bukan hanya dipakai kain kafan itu untuk berkunjung ke rumah saudaranya dan keluarganya yang telah meninggal dunia di alam barzah, termasuk kain kafan yang kita kenakan kepada mayit ketika dikuburkan di dalam kubur, itulah kain kafan yang nanti dipakai setelah dia dibangkitkan. Setelah dia dibangkitkan, dia dalam kondisi telanjang, yuhsyarun nas khufatan auratan ghurlan. Manusia itu dikumpulkan dalam kondisi khufatan auratan ghurlan, telanjang kaki, tidak berkhitan dan telanjang pakaiannya. Tapi itu tidak selama-lamanya di alam barzah. Nanti ketika sudah di alam barzah dikasih pakaian oleh Allah. Ketika di alam akhirat, siapa pertama kali orang yang diberikan pakaian? Yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Diberikan pakaian yang mana, Ustadz? Kain kafan yang dikenakan kepadanya ketika meninggal dunia. Makanya jangan asal comot. Karena kita mendapati idza kufina ahadukum falyuhsin kafanahu in istata'a. Ini Nabi yang menyampaikan dalam riwayat Muslim. Nabi yang menyuruh kita itu, kalau kalian mampu, pilih kain kafan yang baik. Jadi itu bukan masalah kemewahan, enggak, tapi masalah mempersiapkan. Dan kain kafan yang terbaik itu bukan berarti kain kafan yang mahal, enggak. Kain kafan yang salah satunya itu ada garis-garisnya. Jangan sampai akhirnya kita sedih gitu, meninggal dunia orang yang kita cintai, kita comot kain kafan. Lalu kita tanpa sadar ada kain kafan yang sebenarnya ada yang lebih bisa kita berikan untuk orang yang kita cintai. Beli Pak mulai sekarang. Kain kafan yang di situ ada garis coraknya. Maka itulah termasuk di antara perkara yang kita harus mengerti. Makanya di antara suasana kuburan yang tadi kita jelaskan begitulah yang ada. Selain daripada masalah itu, kita juga mendapati salah satu di antara yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Di antara suasana pula di dalam kuburan yang kita juga harus paham, bahwasanya kita mendapatkan disunahkan pula ketika kita akan menguburkan orang yang kita cintai ketika meninggal dunia, kita itu diberikan oleh agama kita dan diberikan oleh sunnah kita anjuran untuk memilih kuburan yang di dalam kuburan itu banyak orang solihnya. Ini termasuk salah satu suasana kuburan yang kita paham. Setelah kita membahas suasana kuburan tadi, yaitu tidurnya sebagaimana orang yang pengantin baru, dan yang kedua kita mendapati mereka berkunjung satu dengan yang lainnya, maka termasuk salah satu di antara ilmu pada masalah kondisi dan keadaan alam kubur, kita mendapati agama kita itu memberikan anjuran, kalau bisa kamu itu dikubur di tempat banyak orang solih, di situ dikuburkan, itu lebih baik. Jadi yang namanya bertetangga sama orang solih bukan hanya konteks di dunia, bahkan kalau kita meninggal, kalau bisa kita saling berwasiat, kalau dikuburkan itu sesama orang solih Pak, dan kalau bisa pilih di kuburan yang di situ banyak orang solihnya. Karena apa? Itu akan membawa dampak kebaikan. Makanya Abu Bakar dikuburkan di dekat Rasulullah. Umar bin Khattab setelah mengetahui Abu Bakar dikuburkan di dekat Rasulullah, dia minta izin secara khusus kepada Aisyah. Boleh dong saya dikasih izin dikuburkan di kamar itu juga. Diizinkan sama Ibunda Aisyah. Permintaan Abu Bakar dan permintaan Umar untuk dikuburkan di samping Rasulullah, apa yang terjadi Pak? Mendapatkan kemuliaan. Kalau kita ziarah kepada kuburan Nabi, kita ziarah sekalian kepada Abu Bakar dan Umar. Kenapa kita dikuburkan ke kuburan orang solih Pak? Karena keluarga orang solih,
keluarga yang ditinggalkan insya Allah orang yang paham tentang urusan akhirat. Datangnya mereka ke kuburan sudah beda dengan orang yang tidak solih keluarganya ketika datang ke kuburan. Maaf ya Pak, ini bukan untuk membeda-bedakan, tapi kita bicara tentang ilmunya. Kalau Bapak dikuburkan sembarangan, lalu dikuburkan di tempat orang-orang yang tidak solih, apa yang terjadi? Paling dekat konsekuensinya itu apa? Mereka akan meninggalkan kualitas keluarga yang mungkin tidak paham tentang urusan agama. Sehingga ketika masuk kuburan yuk bingung. Doanya apa ya? Akhirnya apa? Foto-foto di kuburan. Malah kadang-kadang yang membuat saya bingung, orang sudah dikuburkan. Dibawa kue tar ulang tahun. Selamat ya Mas, hari ini ulang tahun. Lah dia kan sudah meninggal. Makanya akhirnya kembali ke tadi. Kita dikuburkan itu dekat orang-orang solih kalau mampu. Makanya ada sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu berkata, di dalam kitab ada di halaman 194, ada sebuah kejadian di Cordova, di daerah Spanyol dulu. Imam Qurtubi menjadi saksi dan memberikan testimoni bahwasanya ada satu perempuan meninggal dunia, dikuburkan sama keluarganya. Ketika dikuburkan sama keluarganya, maka keluarganya itu bermimpi. Kenapa kalian kuburkan aku di tempat yang panas? Karena kenapa kalian kuburkan aku di tempat yang panas? Keluarganya itu merasa ini cuma mimpi. Hari berikutnya, keluarganya, anak-anaknya, suaminya, mimpi yang sama. Kenapa kalian tempatkan aku di tempat yang panas? 3 hari berturut-turut Pak. Dari anaknya, dari suaminya, mendapatkan mimpi yang sama. Maka akhirnya keluarganya sepakat untuk mendatangi kembali area pekuburan. Dan bertanya, ini dulunya tempat apa gitu? Gak tempat apa-apa. Terus mereka bertanya lagi, kenapa ya? Hari pertama kali mereka tidak mendapatkan jawaban. Berikutnya datang kembali, coba tanya. Salah satu pertanyaannya adalah, ini kuburan dari wanita ini, ada kuburan lagi di sampingnya, ada kuburan lagi di sampingnya. Lalu keluarga dari wanita ini bertanya, ini kuburan siapa? Nah, baru terjawab. Ya, kita menghukumi secara zahir Pak. Ya, kita tidak boleh menghukumi secara batin. Saat itu akhirnya ini dijawab sama penghuni kubur. Ini adalah kuburan seorang algojo yang banyak membunuh orang. Artinya dosa besar, banyak dosa besarnya. Akhirnya sang keluarga meminta supaya perempuan ini, wanita yang ini, keluarga mereka dipindahkan. Dan setelah dipindahkan, akhirnya tidak ada lagi mimpi itu. Maaf ya Pak, kejadian ruh bertemu dalam mimpi ada di dalam surat Az-Zumar 42. Dari disitulah akhirnya disampaikan oleh Imam Qurtubi. Di antara salah satu suasana ketika kita berada di area kuburan itu apa? Pastikan kalau bisa kita dikuburkan di tempat orang-orang solih. Bahkan kalau mampu, kita itu ketika sholat berjamaah dengan tetangga kita, maka kita inginkan bahwasanya kalau bisa kita meninggal dunia pun tidak berjauhan dari orang-orang solih. Makanya itu yang menjadi salah satu alasan masjid kami, di komplek kami, akhirnya sekarang membuat ada pemakaman, ada berencana untuk membuat pemakaman. Kenapa? Saya selalu bilang, Bapak, apa Bapak tidak pengen Bapak bersama dalam saf sholat, dan Bapak berdekatan di dalam kehidupan kuburnya. Karena apa? Kita bisa mendapatkan keberkahan dari kuburan orang solih. Ya. Makanya kenapa kok kita sampai dikondisikan oleh Nabi, kalau mampu mati, matilah di Mekah dan Madinah. Kenapa Nabi mengkondisikan itu? Sampai Nabi itu mengatakan, man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut fiha. Kalau kalian itu memang mampu untuk dimakamkan di kota Makkah dan mampu untuk meninggal di kota Madinah,
Kalau memang mampu, mintalah meninggal di Mekah dan Madinah. Nabi lalu menyebutkan alasannya. Apa alasannya ketika kamu meninggal di Mekah dan Madinah? Fa inni asfa'u lakum yaumal qiyamah fima ma'na. Aku yang memberi syafaat kepada kalian nanti ketika kalian itu meninggal di kota Mekah dan Madinah. Selain dari penjelasan bahwasanya meninggalnya di Mekah dan Madinah itu mendapatkan syafaatnya langsung dari Nabi yang membebaskan kita dari azab kubur, selain dari itu juga, kenapa kita itu disunahkan kalau bisa meninggal itu di Mekah dan Madinah? Karena Madinah itu gudangnya orang-orang solih ketika dimakamkan dari dulu, Pak, semenjak Nabi Muhammad meninggal dunia. Makanya tanah kuburan, tanah Madinah itu tanah berkah. Kenapa? Di tanah itulah menyimpan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya maaf ya, Imam Malik itu salah satu ulama. Beliau itu tidak pernah naik kuda, Pak, di kota Madinah. Kalau ditanya alasannya, kenapa kamu nggak pernah naik kuda, onta, keledai? Kata Imam Malik, aku malu kalau jalan di atas kota Madinah. Lalu aku congkak naik kudaku padahal di dalam tanah itu ada kuburan Rasul. Itu Imam Malik saking takzimnya kepada baginda Nabi. Makanya ketika kita sampai di kondisikan Nabi, kalau kalian bisa meninggal di kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Aku yang memberi syafaat secara langsung. Itu alasan pertamanya Nabi. Yang kedua, ya karena memang di kota Madinah itu banyak orang solih, Pak. Makanya salah satu kuburan Baqi itu salah satu kuburan yang luar biasa itu kalau dimakamkan di tempat itu. Caranya Allah kalau ngatur itu luar biasa kalau orang sudah dikehendaki untuk wafat di sana. Ini ada kisah nyata, Pak, dari Tabasam, dari keluarga travel Tabasam umroh kemarin berangkat sama saya. Ternyata ada seorang ibu ikut di travel saya berangkat umroh. Beliau nangis pada saat sesi perkenalan. Lalu beliau mengatakan, tolong doakan bapak saya, Ustaz. Gitu. Oh iya, kenapa mau meninggal dunia? Oh Masya Allah, Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlahu. Kapan meninggalnya? 2 hari yang lalu. Di mana? Di Masjid Nabawi. Habis sholat subuh duduk, meninggal dunia, kata beliau. Yang menarik, bukan hanya pas meninggalnya di kota Madinah. Yang menarik itu kronologisnya. Beliau akan umroh. Anaknya akan umroh. Wajarnya gimana? Bapak sudah sepuh mau umroh. Biasanya maunya sama anak atau tidak sama anak? Maunya sama anak. Tapi qadarullah bapaknya bersikeras tidak berangkat sama anaknya. Sama anaknya dia bilang, udah nanti ketemu di sana aja. Saya umroh dulu. Akhirnya beliau berangkat umroh sama adiknya. Atau kakaknya saya lupa, adiknya kalau nggak salah. Berangkat dulu sama adiknya. Jaraknya itu perbedaan cuma 2 hari. Rencananya anak itu ketemu dengan bapaknya di Madinah. Apa yang terjadi? Sebelum berangkat mendapatkan kabar, bapaknya duduk di Masjid Nabawi habis sholat subuh, tidak bangun, meninggal dunia. Masya Allah, meninggal dunia di Masjid Nabawi. Dikuburkan di kota Madinah, di Baqi. Ketika kita akhirnya umroh, hal pertama yang kita lakukan setelah kita sholat, istirahat, ziarah kuburnya dari luar, mendoakan untuk keluarga, untuk bapaknya beliau yang meninggal dunia. Siapa yang ngatur, Pak? Allah. Kalau dia sampai menepati jadwal keberangkatannya sama anaknya melalui kami di Tabasam Umroh, yang mungkin meninggalnya tidak jadi di Madinah, meninggalnya di Indonesia sebelum berangkat. Tapi begitulah cara Allah kalau sudah mengatur. Diatur, dah kamu jangan berangkat sama anakmu. Walaupun kamu sayang sama anakmu, kamu berangkatnya sama adikmu aja. Berangkat dulu, berangkat meninggal. Menunggu anaknya di Masjid Nabawi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
Maka di situ kita kembali. Di antara kondisi dan keadaan di alam barzah itu, itulah yang menjadikan kita kalau bisa bercita-cita, kita itu punya area pekuburan di mana sama orang-orang solih. Nah, ini salah satu problem besar kita, Pak. Karena kita biasanya kalau akan meninggal dunia dan dikuburkan, biasanya kita menyerah pada keadaan. Dikubur di mana? Ya sudahlah yang paling dekat dengan kita. Walaupun memang itu juga tidak haram dan itu tidak dosa juga. Cuma anjurannya lebih baik bersama dengan orang soleh, Pak. Makanya harusnya, Pak, idealnya setiap masjid itu harusnya punya area pekuburan sendiri. Idealnya. Tapi kan regulasinya tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya kalau kita nanti mampu, Pak, janjian sama teman-teman kita yang kita lihat baik, yang kita lihat solih. Pak, ya, Bapak ini kelihatannya baik, solih. Ya, boleh nggak nanti kalau kita meninggal kita sampingan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ya, yuk. Meninggal di mana? Gitu. Ya sini. Oke. Nah ini salah satu di antara hal yang kita lakukan. Ayo, yuk, ya. Terus bapaknya ngomong, ayo sekarang. Nanti Pak kalau sudah meninggal Pak. Ini kita belum meninggal dunia. Jadi itu yang kita harus lakukan. Dan itu termasuk salah satu di antara kehidupan di alam barzah itu. Suasananya menjadikan kita didekatkan dengan kuburan-kuburan orang-orang solih. Ustadz, gimana kalau kondisinya kita punya orang tua, bapak ibu kita meninggal di kota Kudus, bapak kita meninggal di Bekasi. Kalau tadi antum mengatakan ada anjuran untuk menguburkan di dekat orang solih, pertanyaannya adalah ada nggak anjuran mendekatkan antara suami istri? Ada nggak anjurannya itu? Maka sesungguhnya itu tidak ada anjuran secara khusus, tapi boleh dilakukan. Tapi yang paling baik meninggal itu dikuburkan di tempat yang dekat dengannya, itu yang paling baik. Misal, bapak meninggal ketika sedang tugas ke Makassar, istrinya di Bekasi, meninggal di Makassar. Sebenarnya yang paling dianjurkan, jangan dibawa ke tempat yang jauh baru dikuburkan. Anjurannya begitu. Walaupun ketika dilakukan tidak ada masalah. Tapi yang paling baik dalam sunnah menguburkan di tempat terdekat dia meninggal, disitulah dia dikuburkan. Gimana kalau ada suami istri yang satu meninggal di sini, yang satu meninggal di tempat yang lain? Tidak apa-apa. Pertanyaan dari anaknya biasanya begini, Ustaz, kasihan bapak ibu jauh. Saya nanti jawab, kalau mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, ketemu Bu, insya Allah ketemu dan tidak akan ketukar dengan suami dan istri orang. Kalau memang kondisi teknisnya memang tidak memungkinkan untuk didekatkan. Makanya pertanyaan yang saya ajukan, dan ini berat, saya masih ingat momen-momen bertanya ini sama Bapak. Ketika beliau lepas dari ICU, pertanyaan saya. Pertanyaan saya sama beliau saat itu adalah, maaf banget Pak, kalau Bapak wafat, Bapak ingin dibawa ke Kudus atau dikuburkan di Bekasi? Bapak ngeliatin saya. Sunahnya gimana nak? Sunahnya deket-deket aja Pak. Tapi kalau Bapak minta di Kudus ya saya antar. Antum bisa bayangkan anak bicara kayak gitu sama Bapak tercintanya itu, aduh rasanya berat banget. Tapi itu termasuk manajemen kematian. Lalu Bapak bilang saat itu, ya sudah, lakukan yang sesuai sunnah aja. Bismillah ya Pak. Iya. Insya Allah Bapak ketemu Ibu. Makanya ketika Bapak semakin berat gitu ya, saya itu selalu berkata, kalau ketemu Ibu salam ya Pak. Saya kangen banget
tangan ibu. Ya, itu salah satu hal yang kita harus berani untuk bertanya. Suami istri juga sama. Kita ini terkadang tidak mau bertanya tentang masalah kematian. Dan akhirnya ketika datang kita sering bingung. Itu. Makanya di antara hal yang disampaikan Bapak ini, maaf ya saya gabung dengan kisah yang saya pernah lalui tanpa meninggalkan materi yang ada di dalam kitab. Makanya kan salah satu di antara permintaan Bapak pada saat itu ketika sudah 2 kali masuk ICU, keluar lagi di kamar biasa, masuk lagi ICU gitu. Lalu akan dimasukkan ke ICU saat itu yang ketiga kalinya. Saat itu Bapak itu selalu bertanya, aku pengen pulang, pengen ketemu Mbak Risma dan Mas Yusar. Mbak Risma itu kakak saya perempuan yang cerebral palsy dan Mas Yusar itu kakak saya cerebral palsy. Kenapa saya tidak bisa membawa 2 kakak saya ke rumah sakit pada saat itu? Karena kondisi COVID awal, di mana saat itu aturan ketat dan tidak bisa orang itu bebas lalu lalang masuk rumah sakit. Dan bapak saya itu selalu nanya, mana Yusar, mana Risma gitu. Ya karena itulah saya akhirnya membawa beliau pulang Pak. Dan saya lihat sekali pandangan beliau ketika dibawa pulang, tidak lagi kedengaran suara tit 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 gitu ya. Suara yang mencekam itu biasanya ketika kita di ICU. Itu ketika dibawa pulang itu tenang Pak. Senyum. Akhirnya dia ngelihat Risma. Mbak Risma diusap rambutnya, diusap itu Yusar dicium dipegang tangannya. Akhirnya beliau setelah tenang beliau pulang kepada Rabb-Nya. Makanya itulah salah satu bentuk rahmat. Bentuk rahmat itu apa? Meninggalnya kita itu di antara keluarga kita tercinta. Itu salah satu bentuk sepenggal rahmat. Makanya meninggalnya Nabi di mana? Di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Itu salah satu di antara sepenggal rahmat dalam kehidupan berkeluarga. Makanya Bapak dan Ibu sering nggak mendapati kisah-kisah yang pernah kita jumpai? Ada seorang ibu gitu ya, akan meninggal dunia gitu. Anaknya 4, suaminya ada di sebelah dia, 3 anaknya sudah hadir, yang belum hadir yang paling kecil. Dia tanya, adik mana? Belum datang Bu, masih naik pesawat. Terus buka mata lagi, adiknya mana? Sudah datang belum? Bentar Bu, insya Allah tinggal setengah jam nyampe ke rumah. Kayak ada yang ditunggu orang tuh. Dan akhirnya ketika sang adik datang, biasanya ibu ngeliatin gitu, tenang gitu, baru menutup mata. Kita juga kadang pernah menjumpai kan kisah bagaimana ada seorang suami gitu, nunggu istrinya, istriku mana? Maaf belum datang, ditungguin. Ketika istrinya datang, dilihat. Setelah itu nutup matanya kayak tidur, tapi akhirnya menutup mata selamanya. Itu namanya rahmat Pak. Makanya Bapak dan Ibu, kalau memang mampu untuk diwafatkan di antara keluarga, tidak ditemani dengan suara alat medis yang mencekam, rencanakanlah, bicarakanlah baik-baik dengan keluarga. Itulah manajemen kematian, di mana kita pasti harus ketemu dengan perkara itu. Bapak dan Ibu setuju nggak nanti misalkan dipasangnya alat macam-macam? Kalau memang setuju, ngomong. Kalau memang tidak setuju, nanti kalau ada apa-apa nggak usah dipasangnya alat macam-macam lah. Bismillah. Ngomong supaya keluarga kita pun tahu apa yang harus dikerjakan. Alat tidak menambah menit, sebagaimana tidak ada alat tidak mengurangi walaupun 1 menit. Ya. Dan salah satu di antara kematian yang baik itu di antara keluarga.
Sedih Pak rasanya kalau kita nanti wafat gitu. Yang kita dengar itu dit, dit, dit. Baunya ruangan ICU itu baunya aja khas Pak. Bau kimia. Alangkah indahnya ketika kita meninggal itu di antara keluarga kita. Sang anak megang kaki, sang istri ada di sebelah kanan, sang anak pertama ada di sebelah kiri. Lalu mereka mengucapkan La ilaha illallah. Itulah salah satu sepenggal rahmat dalam kehidupan kita menuju ke alam barzah. Jadi disitulah kita akhirnya memahami sepenggal kehidupan di alam kubur. Sampai di sini paham semuanya Bapak dan Ibu? Kalau paham kita cukupkan dulu insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya sesuai dengan pembahasan yang ada di dalam kitab At-Tadhkirah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sharing pada kesempatan siang kali ini. Kalau ada yang salah saya mohon maaf dan bertobat kepada Allah. Semoga kita menunjukkan yang benar-benar adanya dan yang batil-batil adanya.